Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fifah dengan NIM 210423711. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tugas pertemuan 14 dengan mata kuliah kebijakan publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handus Karjuni Datuk Mani MSI, yaitu tentang Policy Brief. Policy Brief adalah dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang berisi temuan rekomendasi dari sebuah permasalahan. Naskah ini adalah jembatan komunikasi dari analisis kebijakan yang telah meneliti berbagai kebijakan dan rekomendasi untuk membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan. Contoh Policy Brief ini yaitu meningkatkan akses pendidikan berbasis teknologi di daerah. Pendidikan berbasis teknologi dapat menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Policy Brief ini mengusulkan strategi untuk meningkatkan akses pendidikan berbasis teknologi di daerah pedesaan melalui investasi infrastruktur dan pelatihan guru. Daerah pedesaan sering menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas, terutama dalam hal pendidikan berbasis teknologi. Kesenjangan ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan membatasi peluang bagi siswa di pedesaan. Pendidikan berbasis teknologi merupakan solusi yang inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pendidikan dapat diakses oleh masyarakat desa dengan lebih mudah dan efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendidikan digital juga semakin berkembang dan menawarkan berbagai alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Namun, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pengembangan pendidikan digital di desa, seperti minimnya infrastruktur teknologi seperti infrastruktur telekomunikasi yang buruk, menghambat akses internet, dan rendahnya keberlanjutan listrik membatasi penggunaan perangkat berbasis teknologi. Yang kedua, keterbatasan pelatihan guru dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis teknologi di daerah pedesaan. Rekomendasi dari kebijakan ini, yang pertama, peningkatan ketersediaan infrastruktur. Diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan perangkat komputer di daerah pedesaan. Yang kedua, pelatihan guru. Guru di daerah pedesaan perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan konten pendidikan digital. Diperlukan pengembangan konten pendidikan digital yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal di daerah pedesaan. Yang keempat, peningkatan akses masyarakat. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi pendidikan berbasis teknologi di daerah pedesaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program partisipasi masyarakat seperti pelatihan dan dukungan untuk orang tua siswa. Implementasinya, pertama, keterlibatan pemerintah, pelibatan pemangku kepentingan lokal, dan kerjasama dengan sektor swasta dapat memfasilitasi implementasi kebijakan ini. Sedangkan monitoring dan evaluasinya bisa dengan pengukuran progres harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak yang diinginkan dengan memantau peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Analisis kasusnya saya mengambil dari jurnal Anita Siti Iren Astuti, yaitu tentang digitalisasi dan ketimpangan pendidikan, studi kasus terhadap guru sekolah dasar di Kecamatan Baraka, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan volume 7 nomor 1. Kasus di Kecamatan Baraka menunjukkan bahwa aspek digitalisasi pendidikan Kemendikbud yang dirasakan oleh guru di Kecamatan Baraka adalah digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran berupa rumah belajar dan Canva. Meskipun demikian, pada aspek digitalisasi pembelajaran, para guru merasa mengalami akselerasi akses pada kebijakan-kebijakan pendidikan. Para guru dapat lebih memilih memahami kebijakan pendidikan nasional dan bisa mengikuti arahan langsung dari pemerintah pusat melalui kanal informasi yang tersedia. Mereka belum memanfaatkan berbagai perangkat lunak yang diberikan untuk memaksimalkan pembelajaran seperti rumah belajar dan Canva. Rekomendasi kebijakannya, yang pertama, pelatihan kesiapan digital. Yang kedua, promosi pemanfaatan perangkat lunak seperti mendorong partisipasi aktif guru dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi mereka yang aktif menggunakan perangkat lunak pembelajaran.
Pertimbangan sosialnya yang pertama kesetaraan akses pendidikan, memastikan bahwa semua guru memiliki akses yang setara terhadap pelatihan dan pemanfaatan perangkat lunak. Pentingnya mencegah terjadinya kesenjangan antara guru yang mampu dan yang belum mampu dalam menggunakan teknologi. Monitoring dan evaluasinya, yang pertama pemantauan kesiapan digital. Melakukan pemantauan reguler terhadap peningkatan kesiapan digital guru setelah implementasi kebijakan. Partisipasi dalam pelatihan, penggunaan aktif perangkat lunak pembelajaran. Evaluasi efektivitas kebijakannya, yang pertama peningkatan penggunaan perangkat lunak, peningkatan hasil pembelajaran siswa, menilai dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan di Kecamatan Baraka. Analisis kasus ini menunjukkan bahwa sementara ada kemajuan dalam digitalisasi komunikasi kebijakan, tantangan nyata terletak pada kesiapan dan pemanfaatan perangkat lunak pembelajaran oleh guru. Kebijakan yang difokuskan pada pelatihan keterampilan digital dan promosi aktif penggunaan perangkat lunak dapat membantu mengatasi hambatan ini dan meningkatkan dampak positif digitalisasi pendidikan di Kecamatan Baraka. Baiklah, itulah presentasi materi pertemuan 14 dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.